saya ingin tanya Bu, kemarin saya baru saja bertemu dengan salah satu kiai gitu ya. Sebenarnya gitu ya Bu, seorang laki-laki atau praktisi yang poligami, apakah dia boleh mengkampanyekan atau mengajak orang-orang gitu untuk berpoligami? Jadi poligami itu tidak untuk dibesar-besarkan, tidak untuk dikampanyekan, dan juga tidak untuk diberitahukan ke banyak orang ya. Nah, itulah kenapa kami sendiri merasa miris ya akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini saja Mbak, 2 tahun yang lalu sudah ramai juga ya. Nah, itu yang saya kira nanti akan menjadikan sebuah perspektif yang berbeda tentang poligami. Bahaya nggak sih Bu, ada yang campaign gitu, ada yang berkampanye kalau misalnya poligami itu nggak harus mapan. Hal ini tuh berbahaya nggak sih menurut Bu dia? Berbahaya Mbak, berbahaya. Dan kami melihat justru banyak korbannya anak-anak muda ya Mbak. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Pertama, kalau dari efeknya ini sangat meresahkan secara perspektif dan paradigma dalam pernikahan, terutama bagi anak-anak muda. Yang dalam kondisi ini kita melihat banyak anak-anak muda yang akhirnya mereka terpengaruh, Mbak. Yang kedua, anak-anak muda yang pragmatis ini akhirnya memanfaatkan momentum, Mbak Ara. Memanfaatkan momentum, kebetulan juga mungkin ada faktor material gitu ya yang diperlukan. Itu kan bahaya juga kalau tujuan berpoligami hanya untuk materi saja. Nah, terus yang ketiga, kita harus tahu bahwa kondisi Indonesia hari ini di mana angka perceraian cukup tinggi ya Mbak Ara ya, itu kan terbentuk karena kondisi ibu tidak siap baik secara psikis, psikologis dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian poligami ini menjadi sebuah tren ya, ini kan akan membawa dampak yang berkepanjangan bagi kondisi sosial, demografi, ekonomi secara tidak langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang ada di grassroots. Itu Mbak Ara. Lalu bicara soal maraknya mentoring poligami ini ya, sudah lama, sudah dari beberapa tahun lalu gitu ya. Sebenarnya apa sih upaya yang bisa Komnas Perempuan lakukan gitu ya untuk meredam para yang melakukan praktik mentoring ini? Pertanyaannya terhadap mentoring poligami, pertanyaannya yang harus dilihat maksudnya apa, intensnya apa. Kalau bisa dilihat, mungkin juga intensnya adalah untuk meraup keuntungan. Jadi yang dijual adalah imaji bahwa perkawinan poligami itu adalah perkawinan yang bisa memberikan keuntungan bagi laki-laki. Padahal buktinya gitu ya, kekerasan terhadap istri dan perceraian itu juga terjadi karena poligami gitu ya. Kalau menurut kami mentoring poligami itu glorifikasi kekerasan terhadap perempuan, itu aja sih, karena membenarkan Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya membahas sebuah cuplikan video teman-teman, di mana dalam pembahasan akhir-akhir ini sedang maraknya berita tentang poligami, dan ada juga yang menjadi guru ataupun menjadi pelatih daripada poligami ini, bahkan dilakukan secara seminar, bahkan ada mata pelajaran tentang poligami ini kepada masyarakat yang sangat luas. Nah teman-teman sekalian, menurut saya bahwa gerakan poligami ini sangat-sangat berbahaya karena tidak memperhatikan tentang undang-undang perlindungan perempuan, di mana perempuan di sini boleh tersakiti perasaannya karena harus mengizinkan suaminya untuk memiliki istri lebih daripada satu. Nah teman-teman sekalian, supaya kita lebih paham berita ini, maka terlebih dahulu kita lihat tonton cuplikan videonya berikut ini. Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, pembicaraan poligami masih menjadi hal tabu di Indonesia.
Namun, belakangan ini era digital telah mengubah segalanya. Para pegiat poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini dijajakan jadi konsumsi publik lewat kelas-kelas mentor berbayar. Para mentor ini bahkan rela membayar biaya iklan di sosial media demi memperluas pasar. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi. Dalam 2-3 tahun terakhir, kamu pasti seringkali mendapat flyer atau poster seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di sosial media kalian. Bagi banyak orang, ini mungkin acara konyol. Tapi tahukah kamu, acara ini ternyata banyak peminatnya. Narasi menemui salah satu mentor poligami di Indonesia yang cukup ternama untuk mengetahui lika-liku hidupnya dan motifnya berkampanye poligami secara terbuka. Saya Umu Naila, istri kedua dari Ayah Hafidin. Saya Amira Salsabila, saya istri ketiga dari Coach Hafidin. Saya Fidah, istri keempat dari Ayah Hafidin. Saya Hafidin dan saya mentor poligami. Kalian pernah nggak sih ngeliat iklan kayak gini di media sosial? Nah, kali ini narasi akan berkunjung ke salah satu seminar bertajuk One Day Training Session di Happy Life, di mana para pesertanya adalah perempuan-perempuan yang hendak mencari tahu bagaimana cara hidup bahagia bersama suaminya yang berpoligami. Dan di sini kita akan bertemu Kiai Haji Hafidin, pendiri pondok pesantren di Banten, sekaligus trainer dan praktisi poligami beristri 4. Kita sudah sampai di lokasi seminarnya, dan seminar berdurasi 9 jam ini semua pesertanya adalah perempuan-perempuan yang katanya mau belajar lika-liku kehidupan berpoligami. Kita cek aja yuk. Assalamualaikum. Kalau ada seorang ibu yang Kami menangkap satu doktrin yang berulang-ulang ditekankan Kiai Hafidin pada peserta yang semuanya perempuan ini adalah mereka harus taat pada suami. Taat sebagai syarat mutlak. Jadi apapun yang diperbuat oleh suami tetap kita happy. Kenapa? Terserah kau lakukan apapun yang kau mau, wahai suamiku. Fokusku hanya satu, yaitu memberikan yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi aku tidak peduli. Yang penting apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku yang terbaik. Berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada kita, malah tidak perlu marah kita. Tidak perlu marah. Kenapa? Karena saya berbakti kepadamu karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan dari suami. Ngapain? Dari narasi. Iya, iya Pak. Saya punya keyakinan bahwasanya Pak, masalah poligami ini akan terus menguat, terus viral sampai akhir. Sejak saat saya punya optimisme di 2025 itu semangat poligami akan semakin kuat. Kenapa begitu Kiai? Saya punya keyakinan itu. Ya. Ya karena Islam sudah coba sekarang. Kemenangan di Taliban sudah terjadi. Umat Islam sudah berkesadaran yang bagus. Maka seiring dengan itu pula maka poligami akan menjadi semarak di masa ini. Banyak suami yang pengen poligami tapi belum siap. Makanya saya nongkrong di sini. saya tuh awalnya nggak ada ceritanya mau jadi trainer kayak gini. Awalnya tuh gini, permintaan semakin banyak, orang semakin ngobrol semakin banyak. Kata bahwa saya tuh sukses poligaminya. Saya lagi tiduran aja sama istri, saya bilang, katanya ayah tuh poligaminya sukses, jadi saya mukulin saya. Emang nggak ngerasa ya kata emang sukses tuh? Iya gitu. Dari pernyataan ini, saya penasaran dengan klaim kesuksesan berpoligami yang selama ini Kiai Hafidin jual dan Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini, teman-teman sekalian, di mana kita melihat Kiai Hafidin ini mempunyai pernyataan bahwa berpoligami itu dikatakan dia salah satu kiai yang sukses dalam melakukan tindakan poligami, dan sehingga menjadi inspirasi bagi dia untuk menyampaikan ini ke publik
untuk mengadakan seminar-seminar tentang poligami, dan kebanyakan dalam seminar poligami ini yang dipelajari oleh para perempuan-perempuan, dan perempuan-perempuan ini belajar agar mereka memahami bagaimana hidup bahagia dengan suaminya yang berpoligami. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ini, teman-teman sekalian, akan semakin marak nanti di Indonesia. Nah, teman-teman, yang pertama yang kita perlu perhatikan di sini adalah di mana seorang perempuan akan turun derajatnya ketika dibuat seperti ini, dimadu, dan akhirnya merasakan kepedihan dalam hati karena melihat suaminya menikah lagi, menikah dan menikah. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini justru ini menjadi sebuah polemik bagi perempuan-perempuan dan juga para suami-suami. Karena saya melihat bahwa praktek ini disampaikan tadi oleh Kiai Hafidin, menyatakan bahwa perempuan jangan berpikir aneh terhadap suami yang tidak baik kepada istrinya. Biarkan saja, yang penting kita menjadi istri yang baik dan kita berbakti kepada suami supaya kita dapat pahala dari Tuhan. Dan saya pikir ini sesuatu hal yang luar biasa yang dipakai tentang ajaran agama, tetapi banyak kan ini bukan menjadi ajaran agama, saya pikir, tetapi ini menjadi pemuas nafsu daripada laki-laki, karena bisa memiliki istri yang banyak dan merasakan banyak istri. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah masalah yang luar biasa. Tetapi di dalam kekristenan, teman-teman sekalian, suami tidak diizinkan berpoligami, bahkan tidak boleh menceraikan istrinya sampai maut yang memisahkan mereka. Itu di dalam kekristenan diajarkan agar tidak bercerai dan tidak meninggalkan istrinya. Nah, teman-teman sekalian, dari hal ini, teman-teman, ini sangat-sangat memprihatinkan menurut saya, karena kasihannya kepada perempuan yang mau dipoligami dengan alasan berbakti kepada istri maka dapat pahala daripada Tuhan. Saya yakin ajaran-ajaran seperti ini, teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya karena bisa berakibat sangat fatal bagi perempuan-perempuan. Karena bagaimanapun perempuan adalah manusia yang memiliki perasaan, pikiran, hati, dan tentu ketika dia merasakan kecemburuan yang begitu dahsyat, maka luar biasa. Kita melihat di media sosial saat ini di mana perselingkuhan aja diperogoki, digerebek, dan akhirnya dibawa ke ranah hukum dan diputuskan dalam pengadilan. Dan teman-teman sekalian, apalagi yang dikatakan dengan pengajaran-pengajaran poligami ini. Pengajaran poligami ini sangat berpengaruh dan sangat meresahkan bagi kita seluruhnya, khususnya bagi perempuan dan juga para laki-laki, karena bisa menurunkan harga dan martabat seorang laki-laki dan perempuan. Karena teman-teman sekalian, kita juga tahu kita adalah manusia yang memiliki perasaan dan kita harus memuliakan perempuan, menghargai perempuan karena kita lahir dari perempuan. Nah, teman-teman sekalian, kiranya melalui video ini, teman-teman sekalian, kita bisa melihat dan kita bisa menilai hal positif daripada video ini, teman-teman, apa yang positif dan apa yang negatif. Tentu saya pikir dalam video ini, teman-teman sekalian, ini adalah hal yang menjadi edukasi bagi kita, menjadi sebuah pelajaran bagi kita agar kita jangan sampai terhanyut dalam pengajaran-pengajaran tentang poligami ini. Nah, teman-teman sekalian, sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.